Wari, pertanyaannya Bang, untuk jenjang SD sendiri, apakah minat bakat siswa juga bisa di figure out sehingga bisa menjadi masukan bagi orang tua untuk bisa mengarahkan kepada jenjang selanjutnya? Ya, tentu yang paling tahu tentang bakat anak itu kan orang tua, karena mereka yang lebih lama berinteraksi sejak lahir sampai mereka besar gitu ya. Kita mungkin guru-guru hanya pada kelas tertentu bertemu mereka, syukur-syukur kita bisa menemukan kekuatan mereka. Tetapi yang semestinya punya waktu yang cukup untuk mengamati bakat anak itu adalah orang tua. Gitu. Bagaimana orang tua itu menemukan bakat gitu ya? Ini yang selalu menjadi masalah gitu. Oh, saya nggak ketemu bakatnya Pak dan sebagainya gini gitu ya. Karena mereka melihat bakat itu semata-mata hanya dari sisi fisik gitu ya. Bisa bermusik, bisa olahraga, ya, bisa memasak, bisa fashion dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang fashion aja nggak dilihat sebagai bakat gitu ya. Ada satu siswa kami berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau nggak salah itu disleksia ya. Itu ternyata bakatnya itu fashion. Kenapa? Karena dia kalau pakai pakaian itu selalu keren gitu. Walaupun pakaiannya itu tidak mahal, murah meriah, tapi dia jago memilih warna, dia jago memadu-madankan dan sebagainya gitu. Akhirnya apa? Dia jadi fashion stylist gitu. Jadi yang merekomendasikan kepada ibu-ibu apa segala macam cara berpakaian yang tepat untuk yang gemuk seperti apa, yang kurus seperti apa dan sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana sekali sebetulnya bisa dilihat ya. Kemudian contoh misalnya anaknya itu cerewet, nah itu juga bakat gitu kan. Dia bisa jadi apa presenter apa segala macam kan, kalau presenter nggak cerewet dia nggak laku dan sebagainya gitu ya. Uh, Kemudian keras kepala itu juga bakat gitu ya. Kemudian penurut itu juga bakat gitu. Jadi bakat itu sumbernya dua, dari fisik maupun dari sifat. Nah yang paling banyak tuh justru dari sifat itu. Ada sekitar 30 sumber bakat dari sifat. Gitu. Kemudian yang dari fisik itu 15. Gitu. Jadi kalau orang tua di sekolah alam itu biasanya kita bekali cara untuk menemukan bakat sehingga mereka dengan segera bisa menemukan bakat anak-anaknya. Dan itu kan sejak kecil udah kelihatan itu. Ada yang sukanya membangkang, itu juga bakat. Ya. Dia bisa jadi demonstran kayak abang begini ya. Sukanya seperti itu gitu. Dan tidak berarti membangkang, cerewet, keras kepala itu jelek selama dimanfaatkan untuk yang hak, maka dia akan menjadi yang terbaik di bidang itu. Jadi itu mungkin ya. Baik. Baik, terima kasih Abang atas jawabannya ya. Dan untuk di SD Sasi sendiri kita juga berusaha untuk menghidangkan banyak kegiatan ya Bang ya, agar anak-anak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bervariatif dan nanti pada saat di jenjang SM-nya dapat diarahkan untuk yang lebih spesifik ke arah bakatnya seperti itu. Baik, Abang, kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya, Bang ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana tanggapan Abang Lendo mengenai lomba-lomba yang menampilkan sisi kompetensi anak, yang mana mulai ramai diadakan baik dalam lingkup sekolah maupun antar sekolah. Hal ini terkait dengan fitrah perkembangan anak yang dari wacana yang saya pernah dapatkan bahwa
bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun yang dibangun adalah kemampuan bekerja samanya, bukan kompetensinya. Bahkan menurut sumber informasi sekolah di Australia, penerapan tentang ranah perlombaan ini baru disertakan bagi peserta didik usia 12 tahun ke atas. Tidak dipungkiri setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya. Yang terkadang fokusnya lebih sering terjadi adalah mengkondisikan anak-anaknya menjadi lebih unggul dibanding lainnya. Yang terjadi adalah membuat anaknya rentan akan mental yang mudah down ketika mendapati kekalahan karena belum mampu menerima kekalahan dengan baik. Sementara jiwa kompetitif yang dibentuk sedini mungkin bukankah akan menjadikannya pribadi egois? Bagaimana pandangan dari Bang Lendo terkait hal ini? Mengingat tak sedikit ajang perlombaan yang diadakan lebih menampilkan sisi yang terbaik, sementara yang kalah belum yang terbaik. Terima kasih. Ya, ini yang selalu menjadi perdebatan banyak orang ya tentang apakah perlu sifat kompetisi. Sifat kompetisi itu sudah ada di diri manusia. Sejak lahir pun sudah ada. Tinggal bagaimana diarahkan kompetisi ini. Di Al-Quran itu cuma 2 kata berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba itu adalah dasar dari definisi kompetisi. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dan berlomba-lombalah kamu dalam meminta ampun. Cuman 2 itu aja. Jadi kalau kita pengen dorong anak itu punya sikap kompetisi, kompetisinya tuh diarahkan ke kebaikan. Gitu. Misalnya anak ini Jumatan ngasih infak 10.000, aku 15, aku 20.000, aku 50.000 gitu. Nah itu yang didorong di Islam itu. Nah, sehingga baik Abu Bakar, Umar, dan lain-lain itu berlomba-lomba menginfakkan apa yang mereka punya. Ya. Kemudian juga berlomba-lomba dalam meminta ampun, gitu ya. Misalnya dia berbuat kesalahan gitu sama temennya, dia harus segera datang, maafin aku ya, gitu ya. Nah, itulah sifat kompetisi yang Allah tanamkan kepada kita. Bukan kompetisi yang seperti kita belajar di sekolah konvensional, itu salah sekali itu. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau semua orang mukmin punya sikap kompetisi seperti ini, berapa miliar kebaikan yang bisa kita hasilkan setiap detik, gitu. Ya. Nah, kemudian berapa miliar permohonan maaf yang bisa mencegah terjadinya perang, ya. Nah, karena kita berlomba-lomba dalam meminta maaf. Jadi itulah yang terjadi. Nah, kemarin kan kita juga lomba-lomba tuh minta maaf itu kan minal aizin wal faizin gitu kan. Ya karena itu memang yang didorong oleh Allah kepada para umatnya. Itu ya. Jadi yang harus orang tua tanamkan itu kompetisi yang seperti Allah inginkan. Jangan kompetisi menurut teori manajemen dan sebagainya tuh ngawur. Itu pemikiran manusia. Ya. Baik, Abang. Terima kasih jawabannya. Semoga ayah bunda di sini puas dengan jawabannya ya. Adapun belum, nanti bisa mungkin di forum atau sesi lainnya. Baik, Bang, pertanyaan yang kelima dari akun Dian Susanti. Assalamualaikum, saya mau bertanya, kebetulan anak saya berkebutuhan khusus di level SD. Saya mau tanya, pencapaian apa yang bisa kami harapkan dari mengikuti Ananda pada program-program kegiatan di sekolah alam? Mengingat perkembangan anak berkebutuhan tidak akan semaksimal anak-anak normal lainnya. Dan apakah program sekolah alam ini dapat dengan efektif membantu Ananda untuk mengejar ketertinggalannya dalam tanda kutip? Terima kasih. Iya, ini juga banyak kesalahpahaman ya dalam melihat anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Hal yang paling sederhana itu anak berkebutuhan khusus ingin disetarakan dengan anak-anak yang dianggap normal gitu ya.
Mereka ikut belajar matematik, belajar fisika, belajar apa segala macam, membaca, menulis, yang sebetulnya dilakukan apapun mereka tidak pernah akan menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau di sekolah alam itu yang dilihat oleh sekolah, oleh guru, ya, oleh manajemen itu adalah kekuatan setiap anak. Gitu. Anak autis misalnya. Anak autis itu kan fokusnya 100%. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan fokus-fokus dia. Sehingga dia bisa menjadi yang terbaik di bidang yang menjadi fokusnya. Gitu. Nah, beda kalau manusia gitu, kayak abang, kayak Pak Agus, segala macam, dalam kehidupannya pasti banyak gangguan gitu. Ya. Kita lagi belajar itu tiba-tiba lewat, misalnya akhwat cantik langsung keganggu itu. Nah kalau anak autis enggak, mau lewat 10 biji, 20 biji dia fokus tetap gitu. Jadi masing-masing punya keunggulan. Kemudian orang buta ya, disable misalnya, itu kemampuan mendengarnya 10 kali lebih baik dibanding orang biasa. Jadi yang kita fokuskan tuh kekuatannya, sehingga apa? Dia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Gitu. Karena di Al-Quran itu dikatakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan tuh namanya manusia. Jadi nggak mungkin manusia tuh nggak sempurna. Ya. Masa Allah berbohong sama kita? Kan nggak mungkin. Masa Allah membuat produk terus reject? Nggak mungkin. Nah, jadi yang harus kita pahami, apa yang Allah sebutkan sebagai sebaik-baiknya manusia itu apa? Selain akhlaknya tentu ya, karena akhlak tidak membutuhkan IQ, tidak membutuhkan fisik yang lengkap dan sebagainya. Yang kedua adalah bakatnya, gitu ya. Karena bakatnya itu adalah kekuatan yang Allah berikan supaya mereka, anak-anak manusia ini bisa jadi sebaik-baiknya manusia. Nah, tugas kita itu membangun akhlaknya, logikanya, leadershipnya, sama bakat untuk menopang kehidupannya itu yang kita menjadi fokus utamanya. Sehingga di sekolah alam tuh kita menerima semua anak sebagai anak yang terbaik gitu. Nah, karena menurut Allah itu manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Jadi kalau ada orang tua yang tidak menganggap anaknya hebat, agak aneh itu ya. Kenapa? Karena Allah aja mengatakan anak-anak yang aku titipkan tuh hebat semua gitu. Nah, tinggal kita bagaimana menemukan kehebatan anak itu, kita asah bersama sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya manusia. Gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik Abang. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Rian yang tadi ya, untuk itu termasuk ke kurikulum SMP ya yang terkait dengan Maestro. Untuk di sekolah alam ya Bunda, jadi memang di sekolah alam umumnya ya Bang ya, berjenjang dari TK sampai tingkat Maestro tertinggi gitu, di mana pendidikannya berjenjang, dan semua kita juga berusaha untuk mencari di mana bakat anak-anak. Baik, Abang, pertanyaan selanjutnya ya, Bang ya. Kayak pertanyaannya banyak nih, Bang ya. Semoga Abang nggak bosan untuk menjawab ya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya dari akun bernama Ana Lisana Ismayusita. Saya sangat suka sekali dengan konsep sekolah alam, tapi dengan pandemi ini saya sangat merasa anak-anak seperti kehilangan kegiatan yang selama ini menghabiskan tenaga dan waktunya dengan positif. Menurut Bang Lendo, gimana cara mengatasi pandemi ini? Sedangkan untuk orang tua terkadang banyak yang harus diselesaikan. Dan anak-anak karena sudah biasa belajar di luar dan bersosialisasi, dan mereka seperti bosan dengan belajar online. Ya, seperti yang tadi ya Bang ya pertanyaannya ya. Bagaimana sih solusinya gitu? Karena belajar online itu seolah nggak sekolah alam banget gitu mungkin ya Bang ya. Silakan Bang dijawab lagi Bang. Ya, salah satu
keunikan konsep sekolah alam itu kan yang tadi Bu Des bilang, belajar bersama alam gitu kan. Jadi dia belajar fisika, matematik, kimia, apa saja bersama alam seperti yang di video tadi. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, kami sebetulnya merasa sangat bersyukur gitu, karena tiba-tiba semua anak itu harus belajar di rumah gitu kan. Apa sebetulnya pesan Allah terhadap itu? Jadi satu-satunya guru yang mereka harapkan dari proses belajar di rumah itu adalah orang tua gitu ya. Nah, di Al-Quran hadis dikatakan bahwa guru pertama bagi anak-anak itu adalah orang tua. Yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu orang tua. Bukan guru, bukan sekolah alam, bukan. Kita tuh mendampingi orang tua untuk menjalankan perintah Allah gitu ya, mendidik anak-anaknya gitu. Jadi pada saat dia di rumah itu sekolah alam tuh langsung bersyukur. Kita kembangkanlah yang disebut dengan BBK, belajar bersama keluarga gitu. Yang tadi ada videonya itu kan. Justru disitulah peran orang tua dibutuhkan. Karena yang bisa mengajarkan akhlak dengan kualitas terbaik gitu ya, itu adalah orang tua. Kedua baru guru gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi fokus orang tua gitu. Orang tua tuh cukup dua aja pada saat mereka mengajar di rumah. Pertama, memberi teladan untuk akhlak gitu ya. Yang kedua, mendekatkan anak supaya mencintai Al-Quran. Jadi anak-anak tuh kalau ada masalah di rumah tinggal buka Quran aja. Dia berantem sama adiknya, buka Quran. Dia berdebat sama adiknya, buka Quran gitu. Dia tidak sependapat dengan orang tuanya, buka Quran. Semua ada jawabannya. Gitu. Nah, bayangkan kalau dia yakin bahwa semua masalah hidupnya itu ada jawaban di Quran, dia akan pegang terus tuh Al-Quran. Nah, jadi dua hal itu aja orang tua tuh, memberi teladan dan mendekatkan anak dengan Al-Quran. Selebihnya serahkan ke sekolah alam gitu. Untuk soal logika, leadership, bisnis, nanti kita banyak gitu ya cara-cara yang bisa dilakukan juga dengan di rumah seperti di video tadi kan, bisnis kue gitu kan, kemudian belajar sains itu semua bisa. Nah, nanti kolaborasi antara orang tua dengan sekolah alam itu akan menjadikan pendidikan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ya. Jadi sebetulnya pandemi COVID-19 ini memberikan peluang kepada orang tua maupun sekolah alam untuk meningkatkan level kualitas pendidikannya menjadi yang terbaik. Gitu. Kenapa? Karena sudah sesuai sunnahnya. Gitu. Ya, jadi di rumah itu orang tua sebagai guru, di sekolah guru sebagai pendamping anak-anaknya. Jadi kolaborasi orang tua dengan sekolah alam itulah yang kalau abang yakin itu tidak ada duanya di dunia. Gitu. Kenapa? Karena di negara lain tidak ada sunahnya seperti itu. Kalau di kita kan sunahnya seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya kondisi COVID inilah sebetulnya kondisi yang Allah kehendaki supaya orang tua kembali kepada peran utamanya. Nah, insya Allah kita dampingi sekolah alam itu. Untuk menemukan bakat anak kita ajarkan, untuk belajar bersama alam nanti kita ajarkan, gitu kan? Semua kita ajarkan nanti supaya orang tua meningkatkan kemampuan mereka mendampingi anak-anaknya dengan kualitas terbaik. Itu sih yang bisa abang share ya. Jangan khawatir, gitu. Pandemi COVID-19 itu justru membuat kita menjadi lebih baik. Gitu. Kalau kami, alhamdulillah di School of Universe itu sampai hari ini masih masuk ya anak-anak, cuman tidak full selama 5 hari gitu ya. Rencana nanti tahun ajaran baru kita full setiap hari kembali masuk gitu.
Kemarin sudah diperiksa sama pengawas sekolah, sudah memenuhi syarat untuk pembelajaran tatap muka sepanjang hari gitu ya, setiap hari gitu. Jadi nanti Sekolah Alam Bekasi harus bersiap-siap tuh untuk mendapatkan izin supaya bisa melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka setiap hari. Insya Allah, karena semua syarat yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa dipenuhi kita. Ya, kenapa? Kita satu kelas maksimum 20 orang masuk gitu kan. Sementara sekolah negeri 40 orang, pusing dia tuh. Jadi kalau mau tatap muka ya harus nggak bisa setiap hari, setengah-setengah gantian gitu ya. Kemudian ruang terbuka hijaunya cukup gitu, cukup. Tidak berkerumun bisa gitu. Jadi semuanya sudah bisa dipenuhi. Ya, anak-anak harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, insya Allah bisa. Apalagi kalau menurut penelitian, yang namanya mas COVID ini itu nggak terlalu suka sama anak-anak gitu, nggak mempan. Jadi nggak ada anak yang meninggal gitu dari 0 sampai 9 tahun gara-gara COVID, nggak ada itu. Ya. Nah, yang ada itu baru setelah di atas umur belasan tahun lah gitu. Jadi nggak perlu khawatir itu. Cuman kan kadang kita ditakut-takuti apa segala macam gitu ya. Kebetulan kan di jaringan sekolah alam ada salah satu pengelola sekolah alam namanya Profesor Iwono gitu ya. Dia ahli dalam bidang virus ya. Kebetulan juga jubir COVID-19 di Sumatera Selatan gitu ya. Kalau sekolah alam Palembang itu tiap hari masih masuk sampai hari ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, baik Abang. Mungkin sedikit tambahan juga pada saat interview orang tua ya Bang ya. Kita juga dari Sekolah Bekasi selalu menyampaikan bahwa sekolah alam ini adalah mitra ya Bang ya. Kita adalah mitra orang tua gitu, bagaimana kita untuk mendidik anak-anaknya dan tetap pendidikan utamanya adalah di orang tua, seperti itu. Kemudian juga Sekolah Alam Bekasi juga Alhamdulillah juga sudah dapat izin kita Bang untuk PTM. Alhamdulillah. Jadi saat ini kita juga sudah berjalan. Juni udah mulai ya? Ya untuk saat ini sudah mulai berjalan, tapi belum full Bang, masih sistem shift bergantian gitu. Insya Allah apabila kondisi kedepannya membaik dan memungkinkan, kita akan mulai full PTM juga Bang, insya Allah Bang. Ya. Yang sulit memang dari pemerintahnya gitu kan, kita walaupun sudah siap, kalau nggak diizinin ya nggak bisa juga. Iya betul. Karena kalau sekolah alam kita sudah terlatih dengan green therapy ya Bang ya. Iya. Iya baik. Abang ada banyak pertanyaan lagi nih, kita coba dulu satu persatu. Saya bacakan kembali dari akun bernama Herastuwinda. Yang digunakan dalam rangka mengetahui apa bakat, passion, dan keahlian skill Ananda selain mengerjakan portofolio. Apakah juga menggunakan alat bantu semacam talent mapping, psikotest, dan lain-lain? Terima kasih. Ya, talent mapping itu juga kita pakai, tapi untuk anak-anak pada usia tertentu ya, karena menurut penelitian yang dilakukan penemunya, talent mapping ini sangat tepat kalau digunakan pada usia 16 tahun. Gitu. Walaupun ada yang bisa lebih muda, ya, tapi tidak semuanya. Nah, bagaimana sebelum usia 16 tahun kita menemukan ahli bakat, itu juga ada metodenya. Metodenya dengan cara mengamati, bukan menggunakan kuesioner dan sebagainya. Nah, cara mengamatinya kan juga sudah disiapkan. Nah, ada 4E namanya. Jadi, kalau kita ingin tahu bakat anak kita, cukup kita perhatikan 4E ini. E yang pertama tuh enjoy. Gitu. Jadi, anak-anak itu suka melakukannya. Nggak disuruh-suruh aja dia lakukan. Gitu. Kan kadang-kadang anak-anak hanya mau disuruh kalau melakukan itu. Nah, tapi dia nggak disuruh aja dia melakukannya, suka bersih-bersih,
suka memelihara kucing, suka memelihara tanaman, suka nyanyi, suka apa itu nanti kelihatan tuh. Ya. Jadi dia nggak disuruh-suruh, dia melakukan sendiri dengan senang hati. Nah yang kedua tuh easy. Ya, easy itu dia mudah melakukannya, tapi anak lain sulit melakukannya. Misalnya yang paling gampang bedakannya tuh manjat pohon gitu ya. Ada yang manjat pohon kayak kera gitu, ada yang manjat pohon kayak kura-kura gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Nah, itu kelihatan, oh itu bakat itu. Cepat sekali dia naik dan sebagainya. Nah, kemudian larinya cepat gitu kan. Kemudian apa namanya masaknya enak gitu kan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu eh, adalah excellent ya, excellent. Jadi yang pertama itu enjoy, yang kedua easy, yang ketiga excellent. Jadi kalau misalnya kita ikutkan anak kita tuh les gitu ya, misalnya les gambar gitu. Nanti dari 50 anak tuh ada yang excellent tuh, 1 2 gitu. Yang lain biasa-biasa saja. Jadi dia harus bagus sekali dibanding teman-teman yang lain. Dan tidak harus gambar, bisa taekwondo, bisa apa saja. Semakin banyak aktivitas kita berikan kepada anak-anak, nanti kelihatan mana yang terbaik dari sekian puluh aktivitas yang kita cobakan kepada anak-anak. Nah, yang terakhir itu earn, menghasilkan gitu ya. Dari aktivitas itu dia bisa menghasilkan uang. Wah, itu bakat tuh. Bakat dagang misalnya. Oh, bisa menghasilkan award. Wah, itu dia ini apa namanya istilahnya tuh ilmuwan gitu kan. Atau bisa menghasilkan juara taekwondo dan sebagainya. Nah, itu keempat hal yang keempat-empatnya tuh harus terpenuhi ya. Jadi earn-nya tuh harus ada. Nah, yang disebut hobi itu cuma sampai excellent gitu ya. Dia belum menghasilkan gitu. Bahkan kebanyakan hobi itu malah ngabisin duit gitu ya. kalau yang bakat malah ngasilin duit gitu. Nah, itu yang membedakan antara hobi dengan bakat. Nah, jadi dia harus memiliki kesukaan, enjoy, ya, kemudahan, easy, kualitas terbaik, excellent, dan terakhir menghasilkan prestasi. Gitu ya. Apakah juara, apakah award, apakah dapat uang, dan sebagainya. Nah, keempat hal itu sebetulnya bisa kita lihat dari sejak kecil gitu ya. Jadi kenapa sih anak-anak perlu orang tua perlu mengajak anaknya ikut tanding itu untuk menemukan bakat sebetulnya. Tidak untuk apa? Wah, misalnya kan tadi ada orang tua mengatakan dia tidak siap menerima kekalahan gitu kan. Tinggal dikasih tahu aja, kamu nggak bakat di sini gitu. Kalau bakat juara gitu. Nanti dia akan, oh kalau gitu aku cari aja yang bisa juara nih gitu ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ketemu gitu. Itu Bu. Oke, baik, Abang. Terima kasih ya untuk jawabannya. Dan untuk di Sekolah Alam Bekasi, Bun, kita ada stance mapping ya di SM3, di mana usia memang sudah mendekati 16 tahun ya, Bang ya. Ya, ya, Kemudian juga untuk di level SD-nya, fasilitator juga terus mengamati 4E-nya para siswa dengan ya, memang membuat banyak kegiatan yang bervariatif agar ya, terlihat anak-anak tuh 4E-nya di mana nih. Pastinya setiap anak pasti berbeda ya Bang ya. ya, ya. Tapi Oke. jangan khawatir nggak ketemu bakat. Karena bakat itu makin tua makin kuat, makin Mm-mm. kelihatan gitu. Jadi kalau belum ketemu nggak usah khawatir, sebentar lagi ketemu lah itu kira-kira. Baik. Oke, Abang, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ruri ya tadi yang di awal sudah bertanya, ada pertanyaan lanjutan. Untuk belajar di rumah selama masa pandemi, kami agak kesulitan mendampingi, terutama jika kedua orang tua bekerja. Apakah ada solusi lain mengejar ketinggalan? Gitu, Bang, pertanyaannya, Bang. Ya, jadi
intinya seperti yang tadi awal kita diskusikan gitu ya. Karena ketertinggalan dalam bidang ilmu itu bukan menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian utama gitu ya. Jadi yang harus kita fokus sejak awal itu adalah akhlak anak itu. Jadi kalau akhlak anaknya baik, insya Allah semuanya baik. Nah, biasanya anak itu kalau modalitas dari intelektualnya cukup, kemudian pelajaran tertinggal, dia punya masalah dengan akhlak. Nah, dia malas, tidak mau mengulang dan sebagainya. Gitu ya. Jadi yang harus menjadi fokus utama kita tuh sebetulnya akhlaknya. Kalau soal ketertinggalan itu mudah sekali untuk dikejar istilahnya. Itu pun kalau kita ingin mengejar. Kalau abang lebih fokus kepada kekuatan dia. Kekuatan dia itu yang harus diasah semaksimal mungkin. Sehingga dia menjadi yang terbaik sesuai dengan harapan Allah gitu ya. Ini kan yang sering terjadi di orang tua kita. Mungkin sampai hari ini gitu ya. Kalau terima rapot, begitu ada nilai merah di rapotnya, itu biasanya orang tuanya mengirim anaknya ikut les. Ya. Misalnya matematik yang merah, matematiknya dileskan. Bahasa Inggrisnya merah, bahasa Inggrisnya dileskan. Kalau dalam teori bakat tuh tidak tepat, malah terbalik gitu ya. Jadi kalau kita lihat raport nih orang tua nih, ya, kita lihat mana yang paling tinggi. Oh, bahasa Inggrisnya tinggi, 9. Itu yang dileskan. Supaya Pak, dia benar-benar jadi yang terbaik di bahasa Inggris. Gitu. Kenapa? Karena bakat yang Allah berikan itu di bahasa Inggrisnya, bukan di matematik. Nah, dunia pendidikan pada umumnya itu justru mengasah yang tumpul, bukan mengasah yang tajam. Nah, jadi kalau dalam talent mapping itu selalu kita bikin sebuah perumpamaan gitu ya. Mana yang diasah mata pisau atau gagang pisau? Kan yang diasah pasti mata pisaunya bukan gagangnya. Nah inilah yang disebut dengan pendekatan bakat. Gitu. Nah Finlandia itu mencanangkan akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pendidikan berbasis bakat. Itu tahun 2025 dia sudah merencanakannya sejak 10 tahun terakhir gitu. Tapi begitu dia datang ke Indonesia, ketemu sama sekolah alam gitu. Dia ngomong begini, sekolah alam tuh 15 tahun lebih maju dari kami. Kenapa? Karena kalian sudah menerapkannya pendidikan berbasis bakat sejak 20 tahun yang lalu. Gitu. Kenapa kita bisa lebih maju daripada Finland gitu ya? Karena kita mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulnya. Gitu. Kalau mereka kan nggak punya referensi Al-Quran dan hadis. Gitu. Kita punya. Tapi bedanya kalau di Indonesia itu hanya sekolah alam. Gitu. Sementara sekolah lainnya enggak. Gitu kan. Kalau di Finland, seluruh sekolah di Finland tuh menerapkannya. Nah, itu yang membedakan Indonesia dengan Finland. Kenapa kita selalu kalah sama Finland? Ya, kalau negara kita kalah. Tapi kalau sekolah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, kita bisa lebih maju. Insya Allah. Gitu, Bu. Atau tanggung jawab terhadap lingkungan seharusnya menjadi hal utama sejak dini. Bagaimana kiat fasilitator atau sekolah alam membangun akhlak siswanya terkait hal ini. Misalnya bisa dianalogikan bagaimana siswa atau orang tua siswa merasa bersalah memakai plastik sekali pakai untuk suatu acara anaknya, seperti merasa bersalah meninggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ini, mengajak kita untuk mempraktekkan sehari-hari. Nah, ini bagus buat Pak Agus. Jadi ada orang tua yang meminta supaya dibikin di Sekolah Alam Bekasi itu no plastic policy.
Jadi nggak boleh ada satupun anak maupun sekolah yang membekali plastik kresek, nggak boleh tuh. Nah, kalau bisa jualan-jualannya juga tidak pakai plastik gitu. Nah, itu harus diwujudkan. Nah, karena satu-satunya cara untuk bebas dari sampah plastik ya tidak pakai plastik gitu kan gitu aja. Kalau kalau cuman anjuran, kalau belanja di mall di apa nggak pakai kantong kresek ya itu nggak selesai itu. Nah, negara yang pertama kali menetapkan no plastic policy untuk apapun gitu ya, itu namanya Rwanda. Itu sebuah negara di Afrika yang dulu hancur lebur gara-gara perang, saudara dan sebagainya. Sekarang nggak ada sampah plastik satupun di sana. Karena kalau ada sampah plastik langsung didenda, ditangkap. Jadi memang harus ada keberanian itu dari Sekolah Alam Bekasi, dari Sekolah Abang juga untuk bikin no plastic policy. Karena begitu kita bikin kebijakan itu, nanti semua kreativitas keluar tuh, bikin kantong dari goni lah, dari kulit pisang lah, dari apa, dari segala macam daun, segala macam. Nah, itulah yang mendorong inovasi di dunia ekonomi gitu ya. Dan ekonominya itu ekonomi yang ramah lingkungan. Dan itu mestinya bisa, zaman dulu belum ada plastik aja kita bisa hidup. Masa sekarang di zaman modern malah tambah kacau gitu kan. Abang inget banget tuh zaman waktu kecil nggak ada plastik itu. Yang ada daun pisang, daun jati, daun apa, segala macam itu buat bungkus-bungkus. Ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Dan untuk penanya juga kami di Sekolah Bekasi juga terus berusaha ya untuk peningkatan bagaimana pengelolaan sampah dan mengurangi sampah plastik. Terima kasih untuk yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari buat para orang tua yang keren-keren ya. Kenapa? Karena berani memasukkan anaknya ke sekolah alam gitu ya. Itu sesuatu keberanian yang luar biasa gitu. Karena menabrak istilahnya menabrak mainstream gitu ya. Tapi jangan khawatir gitu. Karena sekolah alam itu dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia menurut Allah gitu. Jadi kalau soal konten jangan khawatir gitu ya. Kalau soal mendampingi juga jangan khawatir, tapi intinya adalah sebaik-baiknya ya, pendidik dari anak-anak kita itu adalah orang tua. Kami sekolah alam, guru sekolah alam secara sungguh-sungguh ingin mendampingi orang tua dari sekolah alam untuk bisa memberikan proses pendidikan terbaik bagi anak-anak kita bersama gitu ya. Jadi tugas kami itu mendampingi orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Itu saja pesan Abang. Semoga kita semua bisa menjadi sebaik-baiknya orang tua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lendo. Sedikit saya sampaikan rangkumannya bahwa kurikulum Sekolah Alam Bekasi adalah kurikulum yang diambil dari tujuan penciptaan manusia, di mana kita memiliki 4 pilar, yaitu pilar akhlak, logika, leadership, dan juga bisnis. Sekolah Alam bukan hanya sekolah, kita bukan hanya membangun sekolah, namun kita membangun peradaban. Dan juga menyempurnakan misi menjadi khalifah fil ard dengan menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmatan lil alamin. Baik, sekian ayah bunda.